Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Lumita Rizka Apritama. NIM saya P27825120038. Nama saya Sahila Nailil Muna dengan NIM P27825120039. Kami dari Prodi D4 Terapi Gigi Semester 3 Politeknik Kesehatan Surabaya. Selamat menonton. Video kali ini berisikan tentang penerapan komunikasi terapeutik pada remaja dengan kasus karang gigi. Tapi sebelum itu, mari kita ketahui apa sih pengertian komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi interpersonal antar perawat dan klien yang dilakukan secara sadar ketika klien melakukan perawatan. Komunikasi terapeutik ini memiliki beberapa tujuan loh. Tujuan komunikasi terapeutik yang pertama adalah mengembangkan pribadi pasien ke arah yang lebih positif atau adaptif. Yang kedua, mengubah cara pandang pasien sehingga pasien dapat menerima dan menghargai dirinya. Yang ketiga, mengekspresikan kebutuhan, memecahkan masalah, dan meningkatkan kemampuan pasien. Yang keempat, membantu pasien menyadari keadaan dirinya serta memberikan motivasi kepada pasien untuk tetap berusaha selama proses rehabilitasi. Yang kelima, meningkatkan identitas dan integritas pasien. Untuk mencapai tujuan, komunikasi terapeutik dibagi menjadi 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan prainteraksi atau tahap persiapan. Yang kedua, tahap orientasi. Yang ketiga, tahap kerja, dan yang terakhir, tahap terminasi. Tahapan yang pertama adalah tahap prainteraksi atau tahap persiapan. Persiapan yang wajib dilakukan perawat pada tahapan ini adalah yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan. Yang kedua, mempersiapkan materi komunikasi. Yang ketiga, mengumpulkan data tentang pasien. Pasien nomor urut 1, silakan masuk. Ya. Kedua adalah tahap orientasi. Pada tahapan ini, perawat wajib untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan memperkenalkan diri, perawat berarti telah bersikap terbuka kepada pasien. Hal ini diharapkan pasien juga lebih terbuka kepada perawat. Yang perlu diperhatikan pada tahapan ini adalah 1. Membina rasa saling percaya. Kedua, menanyakan identitas pasien seperti nama, umur, alamat, nomor telepon, sekolah, maupun pekerjaan. Yang ketiga, kontrak antar pasien dan perawat, meliputi tindakan apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukan tindakan tersebut. Yang keempat, mengidentifikasi masalah pasien. Siang Kak, perkenalkan nama saya Lumita. Saya di sini sebagai pemeriksa Anda. Apakah sebelumnya Kakak pernah ke sini? Belum Kak. Oh belum ya, baik. Apakah saya boleh tahu namanya Kak? Nama saya Sahila Nailil Muna. Baik, Sahila ya, Sahila Nailil Muna. Ya. Umur berapa ya Kak? Umurnya 19 tahun. Oh, 19 tahun. Tinggal di mana Kak? Di Nginun Jaya 2 nomor 43. Apakah kakaknya memiliki nomor telepon? Punya Kak. Memiliki ya. Ya. Berapa? 085. Iya. 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 709. Cukup baik. Apakah kakaknya masih sekolah atau sudah kuliah atau bagaimana? Sudah kuliah. Sudah kuliah di mana ya? Di Jurusan apa? jurusan pendidikan matematika. Oh begitu ya. Udah semester berapa kalau boleh tahu? Sudah semester 3. Semester 3. Maaf ya. Ya. Apakah ini bisa dilanjut Kak? Ya, bisa. Baik ya, saya memiliki beberapa pertanyaan yang harus kakak jawab. Apakah bersedia? Ya, bersedia Pak. Bersedia ya. Ada keluhan apa ya Kak? Ini gigi bawah sebelah kanan saya tuh kalau dibuat makan tuh agak ganjil gitu, kayak nggak nyaman. Yang belakang ya. Oh baik. Sejak kapan ya itu? Udah sekitar 1 minggu. 1 minggu. Baik.
Baik, apakah merasakan sakit? Tidak ya. Nah, apakah pernah minum obat? Enggak. Tidak sama sekali. Ya, tidak ya. Apakah berusaha untuk menghilangkan rasa tidak nyaman itu, Kak? Ya, sikat giginya saya Dikeraskan ya. Kemudian ada lagi? Sudah ya. ya Berarti apakah sekarang daerah yang tidak nyaman itu masih merasakan sakit, Kak? enggak. Tidak ya? Tidak. Baik, bisa dilanjut pemeriksaannya. Untuk pemeriksaan selanjutnya, saya akan memeriksa keadaan muka kakaknya, apakah simetris atau tidak, dan memeriksa keadaan rongga mulut kakaknya. Begitu. Baik, bisa dilepas, Kak, maskernya? Ya, Kak. Baik, untuk bentuk muka kakaknya sudah simetris ya, berarti Ya. tidak ada pembengkakan. Begitu. Lalu untuk yang selanjutnya saya akan memeriksa rongga mulut kakaknya. Begitu. Silahkan kakak saya. Iya. Setelah saya periksa, ternyata rongga mulut kakaknya itu sehat, tetapi terdapat karang gigi di dalamnya, yaitu pada bagian yang tidak nyaman tadi, Kak, yaitu pada bagian bawah kanan belakang begitu. Nah, karang gigi itu, Kak, sisa-sisa makanan yang menempel sejak lama dan biasanya itu berwarna kuning mengeras begitu. Nah, tempatnya itu di bagian belakang-belakang sini, Kak, yang kata kakaknya tadi tidak nyaman itu. Nah, di sininya kemudian yang di dalamnya juga begitu ya. Penyebabnya itu biasanya kebersihan giginya kurang, seperti mengabaikan yang bagian belakang-belakang sini itu. Kemudian yang kedua, kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman manis, begitu seperti boba, kemudian minuman bersoda, begitu ya. Biasanya remaja gitu ya. Gitu. Nah, masalah ini tuh bisa diatasi dengan scaling, Kak. Nah, Itu apa ya, Kak? saya jelaskan. Scaling itu prosedur non operasi yang biasanya itu untuk menghilangkan karang gigi tadi itu. Nah, prosedur ini tuh tidak sakit, Kak. Tujuannya itu agar kakaknya nanti lebih nyaman dan tidak nyeri lagi, begitu. Kemudian saya akan menanyakan ya bagaimana tindakan selanjutnya. Nah, tindakan selanjutnya rencananya itu akan dilakukan scaling. Apakah kakaknya setuju dilakukan scaling? Ya, setuju. Setuju ya. Baik, ikut saya ya, Kak. Setelah ini akan saya beri tindakan. Ya. Tahapan yang ketiga yaitu tahap kerja. Tahap kerja merupakan inti dari proses komunikasi terapeutik. Pada tahapan ini, perawat melakukan tindakan sesuai rencana perawatan untuk mencapai tujuan dari perawatan tersebut. Tahapan yang keempat adalah tahap terminasi. Tahapan ini merupakan tahap akhir dari komunikasi terapeutik. Pada tahapan ini, perawat melakukan evaluasi dan juga kontrak untuk pertemuan berikutnya. Bagaimana, Kak, setelah di scaling apakah ada perubahan? Ya, agak enteng gitu. Iya, agak aneh ya. Ya. Berarti itu tandanya karang gigi kakaknya itu sudah hilang dan gigi kakaknya sudah bersih begitu. Masih lino atau tidak? Sudah tidak. Tidak ya. Baik, saran saya setelah melakukan scaling ini dianjurkan untuk kakaknya tidak makan dan minum selama 30 menit agar tidak menimbulkan plak-plak yang baru begitu ya. Kemudian yang kedua, makan makanannya itu yang lembut-lembut saja seperti roti, seperti kentang rebus dan bubur gitu ya. Dan untuk minum-minumannya itu dianjurkan untuk tidak yang manis-manis dan berasa. Dianjurkan untuk air putih saja ya. Ada tambahan lagi, untuk menghindari adanya karang gigi itu kakaknya harus menyikat gigi secara rutin gitu ya. Dan diusahakan yang bagian yang susah untuk dijangkau sikat gigi itu juga dibersihkan juga begitu. Jika ada biaya lebih, kakaknya juga dianjurkan untuk membeli benang gigi di toko obat biasanya begitu. Kemudian kalau bisa dan dianjurkan juga jika sampai 6 bulan nanti selanjutnya ini itu kakaknya harus periksa ke dokter lagi begitu ya. Apakah sudah jelas? Sudah ya, atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya, begitu. Kalau begitu saya yang akan bertanya ya, Kak. Ya. Begitu. Kalau boleh tahu apa sih, Kak, karang gigi itu? Karang gigi itu sisa makanan yang masih menempel pada gigi yang tidak dibersihkan sejak lama. Baik, benar sekali, Kak.
Kemudian yang selanjutnya, kalau boleh tahu penyebab karang gigi itu apa ya? Penyebabnya itu tadi sikat giginya kurang bersih, kurang lengkap. Ya. Banyak minum minuman soda atau boba seperti itu. Oh ya, minuman manis ya, Ya, gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir ini, untuk menghindari karang gigi itu biasanya digunakan apa ya? Menyikat gigi 2 kali sehari. Ya, Membersihkan dengan sikat gigi. baik. Terus, Kemudian makan makanan yang tidak mengandung minyak. baik. Benar sekali Kak. Baik kalau gitu, saya anggap kakaknya sudah paham ya. Ya, Kemudian, apakah puas untuk pelayanannya Kak? sudah puas. Puas ya, baik. Terima kasih. Ditunggu kedatangannya 3-6 bulan ke depan. Ya. Untuk pembayarannya bisa dilakukan di kasir. Semoga saran saya tadi bisa diterapkan ya pada kehidupan sehari-hari agar tidak ada keluhan yang sama ketika datang ke sini lagi begitu. Jangan malas-malas. Biasanya anak muda itu malas-malas gitu. Ya. Ya. Baik ya Kak, terima kasih atas kunjungannya. Ya. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Terima kasih Kak. Baik. Sekian dari kami, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.